Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo. Akhirnya aku bikin video ini ya, sesuai judul. Jadi kali ini aku akan ngebahas quotes tentang novel yang sudah aku bahas kemarin. Jadi kemarin aku udah bikin satu audiobook dan dua video cerita ya. Terpaksa aku bikin dua part karena seperti biasa durasinya kepanjangan. Tapi kali ini semoga nggak kepanjangan ya, karena ini kan cuma ngebahas quotes doang gitu loh. So, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Dan kalau mau nonton video ini dulu ya udah nggak apa-apa. Aku informasikan aja sesuai di judulnya ya. Jadi video kali ini adalah quotes tentang novel karya Asma Nadia yang judulnya Jilbab Traveler Love Sparks in Korea. Belibet loh, LR-nya itu loh. Ini adalah salah satu novel karya Bunda Asma Nadia yang diadaptasikan ke film. Nah, filmnya itu tayang pada tahun 2016 ya, kalau nggak salah. Dan pemainnya itu adalah Bunga Citra Lestari, ada Morgan, juga Giring. Nah, buku yang aku punya itu covernya cover baru yang gambarnya itu adalah pemain film. Nih, kayak gini ya teman-teman. Jadi sebelumnya pas buku ini awal terbit itu covernya nggak kayak gini. Terus ketika diadaptasi ke film, filmnya ditayangkan, novelnya itu diterbitkan kembali, dan covernya itu diganti kayak gini. Gambarnya itu para pemain film kayak gitu. Ini adalah salah satu novel yang menurut aku isinya tuh lumayan banyak dagingnya ya. Walaupun dagingnya tuh ringan, maksudnya tuh quotes-nya itu dikemasnya tuh pakai bahasa kita sehari-hari yang mudah kita pahami gitu ya kalau menurut aku, dan cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Dari sekian banyak quotes yang ada di novel ini, dari sekian banyak kalimat positif yang ada di buku ini, ada 4 hal yang menurut aku paling relate dan mau aku bahas di video ini ya. Yang pertama itu ada di halaman 41. Teman-teman kalau punya bukunya silahkan dibuka. Kalimatnya itu diucapkan oleh Papa Rania. Jadi bunyinya itu seperti ini. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada seseorang atau sesuatu selain Allah. Aku tuh suka banget kalimat ini pas baca bukunya tuh, suka banget. Aku tuh pertama kali baca buku tuh dulu ya, udah lama banget buku ini tuh dibaca. Terus kayak sekarang tuh ngebaca ulang untuk bikin video gitu ya, bener-bener dibaca dari awal sampai akhir, nggak cuma sekilas-sekilas doang gitu loh. Jadi quotes-quotesnya juga aku tuh kembali dibukakan matanya gitu lah sama quotes-quotes buku ini, terutama yang ini gitu. Ini tuh yang paling relate banget di kehidupan aku ya guys. Mungkin juga di kehidupan teman-teman mungkin banyak yang relate ya. Kita tuh sering kali dikecewakan oleh harapan yang kita ciptakan sendiri gitu. Kalau di novel ini, itu ceritanya Rania itu kalau liburan itu selalu pergi ke rumah pamannya. Nah, si pamannya ini adalah orang yang lumayan kaya lah gitu, lebih baik lah ekonominya dibanding Rania, dan sering pergi ke luar negeri. Setiap pulang dari luar negeri, dia tuh selalu membawa oleh-oleh, apa ya namanya, magnet yang nempel di kulkas itu loh. Nah, di kulkas si pamannya ini banyak banget dari negara ini, negara ini, negara ini gitu. Nah, setiap Rania pergi ke rumah pamannya tuh, dia tuh excited banget ngeliat, meneliti, membaca gitu ya, ini tuh dari mana, ini oleh-oleh dari mana gitu. Jadi setiap liburan tuh dia tuh selalu berharap ada oleh-oleh yang baru gitu, walaupun itu bukan buat dia ya, tapi at least dia bisa ngeliat gitu secara jelas, secara langsung gitu ya, benda-benda dari luar negeri gitu. Karena kan impian Rania kan pengen bisa ke luar negeri ya. Nah, suatu hari ketika liburan dia tuh lagi di dapur, lagi ngeliat di kulkasnya karena ada satu yang sepertinya berbeda dan baru. Jadi pamannya tuh baru pulang dari luar negeri, dari Korea kalau nggak salah. Terus itunya tuh masih baru, nggak sengaja Rania pecahkan, terus kayak paman sama bibinya tuh marah gitu, paman sama tante ya, marah, terus kayak dia tuh bilang, "Pokoknya Rania kalau misalkan ke rumah ini boleh ke ruangan manapun kecuali dapur." Karena pamannya tuh nggak mau kalau barang-barang koleksi dia tuh hancur lagi gara-gara Rania gitu. Terus Rania tuh sedih banget, makanya papanya tuh ngomong kayak gitu, "Jangan, menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu atau seseorang," gitu. Karena Rania kan kayak
dia tuh seneng kalau misalkan bisa ngelihat, magnet yang di kulkas itu, tapi karena dia dilarang, jadi dia tuh sedih gitu. Ya nggak boleh kayak gitu, kamu tuh, bisa punya opsi lain untuk bahagia, kayak misalkan liburan bisa pergi dari rumah dia, main ke rumah paman aja tuh udah membahagiakan kan sebenarnya gitu loh. Makanya jangan berharap, kebahagiaan pada sesuatu atau seseorang, kayak gitu. Sebenarnya ya, nasehat ini tuh bukan hanya tentang menggantungkan kebahagiaan aja, tapi juga tentang harapan-harapan kita yang lain gitu. Kita tuh nggak boleh berharap berlebihan pada sesuatu atau seseorang gitu ya. Contohnya misalkan kita dijanjiin sama, seseorang, terus dia tuh ingkar janji, atau kita berharap akan sesuatu, ternyata kejadiannya tuh meleset, kenyataannya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus kita tuh terlalu kecewa gitu loh. Sebenarnya kecewa itu tuh apa ya, bisa disebabkan dua hal. Bisa jadi kalau yang tadi ya, yang dijanjiin sama seseorang itu, bisa jadi karena memang orang itunya yang salah karena dia ingkar janji. Atau yang kedua, bisa jadi karena ekspektasi atau harapan kita itu terlalu tinggi. Padahal sesuatu atau seseorang yang kita jatuhi harapan itu, dia tuh nggak punya kehendak apa-apa atas kejadian yang terjadi nantinya gitu. Yang punya kehendak atas segala sesuatu di dunia ini itu siapa? Allah kan. Jadi makanya jangan kita gantungkan harapan kita, jangan kita gantungkan keinginan kita, kebahagiaan kita pada sesuatu selain Allah. Lebih baik daripada kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran untuk berharap ke seseorang atau sesuatu selain Allah, mendingan kita doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya berharap ini, ya Allah, saya punya impian ini, tolong wujudkan, tolong mudahkan jalannya gitu loh. Jadi walaupun apa yang terjadi setelahnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, kita tuh tidak terlalu kecewa gitu. Kalau kita awalnya sudah meminta kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah, setelahnya kita pasti percaya bahwa kejadian segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu adalah hal-hal yang terbaik menurut Allah gitu kan. Menurut Allah, yang baik menurut Allah tuh belum tentu, yang baik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut Allah gitu kan. Sedangkan yang tahu apa yang lebih baik itu siapa? Kan bukan kita gitu, Allah gitu. Makanya segala hal tuh ya baiknya digantungkan sama Allah aja gitu. Jangan pada rencana kita, jangan pada seseorang atau sesuatu kayak gitu. Ini juga sebuah peringatan untuk diri aku sendiri ya, karena lagi-lagi quotes ini tuh benar-benar kayak relate banget di kehidupan aku gitu, dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar yang efeknya tuh bahkan bertahun-tahun. Kita next ke quotes yang kedua. Quotes yang kedua itu ada di halaman 57. Ini diucapkan oleh Mama Rania ya. Kalimatnya tuh seperti ini. Hidup tak usah diratapi karena ujian adalah kemestian. Berusaha saja, berjuang menaklukkan berbagai halangan yang memberi jarak antara mimpi-mimpi dan dirimu. Aku suka banget penggalan kalimat yang pertama tadi, ujian adalah kemestian. Orang hidup di dunia itu ketika akan naik derajatnya, itu pasti diberi ujian sama Allah. Nggak ada gitu orang yang hidup tuh flat aja tuh nggak ada. Datar, kayak bahagia terus, sedih terus, itu tuh nggak ada. Pasti bergelombang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang naik, kadang turun, kadang ada masalah, kadang santuy-santuy aja gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak udah algoritma hidup, ngerti gak sih? Jadi walaupun di mata kita mungkin orang itu tuh kayak hidupnya enak banget ya, kok hidup kok kayak nggak ada beban banget ya. Tapi kita kan nggak tahu hati dan pikiran dia tuh kayak gimana. Kita nggak tahu dia di rumahnya, di kantornya, di sekolahnya itu sedang menghadapi kesulitan seperti apa gitu. Sama halnya ketika kita sekolah, setiap akan naik kelas itu kan ada ujiannya gitu. Pasti, setiap orang tuh pasti punya ujian masing-masing dan kekuatannya juga pasti beda-beda. Dan Allah itu nggak akan ngasih ujian atau ngasih masalah itu di luar kemampuan kita gitu. Dan ketika kita bisa lulus, ketika kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tabah, dengan pasrah kepada Allah, nanti derajat kita akan naik, kesabaran kita akan meningkat gitu. Yang tadinya sabarnya kayak cuma selevel misalkan 50%,
dikasih ujian naik jadi 55% kayak gitu kan. Jadi ujian itu adalah hal yang pasti di dunia ini gitu. Jadi jangan terlalu diratapi lah kalau ada masalah gitu. Lebih baik kita tenang supaya hati dan pikiran kita juga bisa ngelihat banyak sekali peluang, banyak sekali sudut pandang yang bisa kita pilih dalam masalah tersebut gitu loh. Solusi yang mana ya baiknya, atau kita memposisikan diri kita itu sebagai apa ya, seperti apa ya gitu, apa ya yang sebaiknya kita lakukan gitu. Daripada kita terus-terusan meratapi, ya Allah kok hidupku susah banget ya. Itu lama-lama buang-buang waktu loh. Sedangkan kita kan nggak bisa memutar waktu ya, mengulang waktu itu nggak bisa. Jadi waktu yang terbuang itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik, untuk memecahkan masalah, untuk berusaha lebih keras. Kalau misalkan kita terlalu banyak meratapi, ya itu terbuang sia-sia aja. Apa sih fungsinya diratapi gitu? Meratapi masalah tuh apa sih? Kan nggak ada ya guys ya. Kalaupun kita misalkan ngerasa capek banget lagi menghadapi suatu masalah gitu, ya udah kita tenang dulu, kita boleh istirahat boleh, tapi jangan pernah berhenti berusaha untuk suatu hal ya. Kita istirahat sejenak nggak apa-apa, sejam 2 jam, sehari 2 hari, healing dulu nggak apa-apa untuk balik lagi ke realita untuk menyelesaikan apa-apa yang belum selesai kayak gitu. Jadi gak apa-apa, pelan-pelan, asal jangan berhenti, gak apa-apa. Nanti suatu hari pasti kita akan sampai kepada tujuan kita masing-masing, kayak gitu. Quotes yang ketiga itu ada di halaman 107 ya. Kalimatnya tuh seperti ini. Hati mengungkapkan perasaan dan keinginan, tapi manusia punya akal. Kecerdasan seharusnya menjadi mesin untuk memfilter apa yang harus dikatakan dan dilakukan, mengolah lagi hal-hal yang bergumul dalam perasaan. Jadi di sini tuh ceritanya si Hyungen itu kan pertama kali ketemu Rania itu di Nepal. Dia tuh kayak langsung suka gitu loh, tertarik suka. Terus dia langsung mengungkapkan perasaannya ke Rania. Habis itu Rania pulang ke Indonesia, Hyungen tuh ngerasa kayak, aduh nyesel gue mengungkapkan perasaan lebih awal tuh nyesel. Takutnya Rania tuh kayak jadi ilfeel gitu loh. Dia cerita ke Alvin, terus Alvin bilang, ya iya lu ngapain gitu, baru kenal udah bilang suka gitu kan. Ya itulah, jadi Hyungen tuh menyesali kelakuan dia, menyesali tindakan dia karena dia hanya menuruti hatinya gitu, menuruti ungkapan hatinya yang suka, jadi mulutnya udah bilang suka aja gitu. Padahal kan harusnya nanti dulu, kalau dipikir-pikir tuh ya, harusnya nanti dulu, jangan dulu gitu. Takutnya malah merusak hubungan baik dia sama Rania gitu kan. Manusia itu kan memang diciptakan memiliki akal ya, manusia itu makhluk yang sempurna, diciptakan memiliki akal. Fungsinya apa ya? Untuk berpikir gitu. Walaupun hati kita tuh pengennya A, tapi kalau itu tidak baik menurut syariat, kalau itu kurang baik nanti dampaknya ke kita atau lingkungan kita, ya udah jangan dilakukan atau tunda dulu, nanti dulu gitu. Tunggu waktunya yang tepat gitu. Kita lanjut ke quotes yang terakhir yang akan aku bahas di video ini ya. Kalimatnya itu ada di halaman 219 ya. Bunyinya tuh seperti ini. Keraguan-raguan tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi keberanian sering menghadirkan kita sebuah kejutan. Jadi ceritanya saat itu Ilhan itu dapat postcard dari Rania ya. Isinya itu ya intinya dia tuh ngajakin kata Rania tuh, ayolah beranilah terbang sini ke Korea gitu. Rania tuh ngomong kayak gitu tuh iseng banget, iseng. Tapi ternyata Ilhan tuh cukup tersentuh ya dengan kalimat Rania. Dia berpikir Rania tuh beneran pengen dia datang gitu loh. Sedangkan Ilhan itu kan punya trauma yang besar ya, naik pesawat gitu. Terus kayak dia tuh ragu, aduh ini berangkat nggak ya? Kalau misalkan berangkat takutnya ini tuh beneran, takutnya dia tuh kenapa-kenapa di pesawat. Kalau misalkan nggak berangkat takutnya ini tuh beneran kode dari Rania gitu. Dia tuh terus ragu-ragu terus. Tapi akhirnya dia berangkat lah gitu ke Korea, walaupun pada akhirnya cinta dia tuh ditolak sama Rania ya. Tapi ya itu kan jadinya menghasilkan sebuah kepastian ya. Walaupun kejutan yang menyedihkan, tapi kan akhirnya jadi kepastian gitu loh. Kalau misalkan Ilhan nggak berangkat waktu itu ke Korea,
ya nanti dia ragu terus, ini Rania tuh sebenarnya suka nggak sih gitu, mereka tuh bisa bersanding di pelaminan nggak sih sebenarnya gitu, ragu terus-terusan Ilhan itu nantinya gitu. Saat dia memutuskan untuk ke Korea, walaupun endingnya itu sad ya, tapi dia kan punya kepastian nih, oh Rania tuh ternyata kayak gini, oh kalau dia sama Rania tuh kemungkinan kayak gini gitu, oh Rania tuh nolak saya akhirnya karena alasan ini gitu. Akhirnya kan Ilhan bisa memastikan sesuatu karena dia tuh nggak ragu-ragu dalam mengambil keputusan gitu. Ya, selesai sudah pembahasan quotes kali ini teman-teman. Cuma 4 poin yang bisa aku sampaikan ya supaya video ini tidak terlalu panjang. Padahal ada banyak banget, beneran deh. Buku ini tuh mayoritas daging semua isinya. Dari mulai pembahasan tentang poligami, pembahasan tentang pertemanan, pembahasan tentang seorang istri yang memiliki penghasilan lebih dari suaminya tuh kayak gimana, terus juga ada pembahasan istilah-istilah Korea kayak gitu lah. Pokoknya banyak banget deh tempat-tempat yang dikunjungi Rania yang walaupun gak dikunjungi juga dibahas di novel ini gitu loh. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen baca buku traveling, bacalah buku ini, Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea. Kalau misalkan udah nggak ada di toko buku, bisa beli secondan aja, yang penting jangan bajakan ya. Atau baca di Ipusnas, baca di perpus-perpus gitu, karena ini kan udah buku lama banget ya gitu. Kalau misalkan aku nemu di toko oren, nanti aku sertakan linknya di description box, silahkan di check out dari link yang aku kasih ya. Jangan beli buku bajakan, ingat ya, karena rugi loh. Pertama, apa? Cepat rusak. Kedua, kalau kita pengen menghasilkan kebaikan dari sesuatu yang kita lakukan, maka mulailah dari hal yang baik. Salah satunya adalah membeli buku yang original. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, buat kalian yang punya request buku, audiobook atau apapun lah yang pengen dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kritik saran juga aku butuh banget, tinggalkan di kolom komentar. Mari kita berinteraksi ya, atau follow juga bisa IG-nya atau TikTok-nya aku @iimiza ya. Jadi promosi sosmed deh. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Please banget yang belum subscribe, ayolah subscribe lah. Share juga lah video-video aku ke teman-teman yang lain kalau memang dirasa video ini dapat bermanfaat ya. So, terima kasih sekali lagi aku ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku tunggu kritik dan sarannya juga di request-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.